Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak pagi hari ini kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Berikan kami hikmat, tuntunan, dan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan yang menjadi dasar sorotan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi sorotan kepada kita terdapat pada ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mau mengambil judul Melayani dalam Keadaan Baru. Firman yang kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 1-6 ini mengajarkan kepada kita tentang kebebasan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita dipanggil untuk hidup dan melayani dalam keadaan baru. Pada ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus memberikan penjelasan tentang prinsip hukum yang mengikat. Paulus membuka bagian ini dengan sebuah prinsip hukum yang sangat familiar dalam kehidupan masyarakat, yaitu tentang pernikahan. Dia mengatakan pada ayat yang kedua, seorang wanita terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Tetapi jika suaminya mati, ia bebas untuk menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki. Paulus menggunakan ilustrasi tentang pernikahan ini untuk menunjukkan prinsip hukum yang mengikat, bahwa dalam hubungan hukum seseorang tidak dapat terbebas kecuali ada kematian. Dalam konteks ini, hukum Taurat diumpamakan seperti seorang suami yang mengikat umat Israel, dan umat Tuhan tidak dapat melarikan diri dari tuntutan hukum itu kecuali melalui kematian. Hukum Tuhan itu sendiri tidaklah buruk, tetapi dalam kondisi manusia yang berdosa, hukum justru menjadi penuntut yang menuntut kesempurnaan yang tidak bisa kita capai. Sebagai akibatnya, kita semua terikat dan tidak dapat memenuhi tuntutan hukum tersebut. Lalu pada ayat yang keempat, Paulus mengatakan di balik datangnya Kristus, Paulus mengatakan, demikian juga kamu saudara-saudara telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Pada ayat yang keempat ini, Paulus memberikan penjelasan kematian bersama Kristus. Kematian Kristus di kayu salib menjadi titik balik yang penting bagi kita. Dengan kata lain, melalui kematian Kristus, kita yang percaya telah dipersatukan dengan kematiannya. Melalui kematian Kristus, kita dibebaskan dari ikatan hukum dan ikatan dosa yang tidak dapat kita lepaskan sendiri. Apa yang dilakukan oleh Kristus di salib adalah memberikan kita kebebasan dari tuntutan hukum yang tidak dapat kita penuhi. Tuntutan yang menuntut kesempurnaan telah dipenuhi oleh Kristus. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum yang mengikat dan kuasa yang menghukum, tetapi kita hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Oleh sebab itu, maka pada ayat yang keempat ini, kita juga dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan berbuah bagi Allah. Paulus melanjutkan bahwa kita dibebaskan dari hukum supaya kita menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kamu berbuah untuk Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat ini dikatakan setelah kita mati bagi hukum melalui tubuh Kristus, sekarang kita hidup untuk Kristus. Kematian kita terhadap hukum Taurat berarti kita menjadi milik Kristus, yang bukan hanya memberi kita kebebasan, tetapi juga memberikan kita tujuan baru dalam hidup.
Tujuan hidup kita yang baru adalah untuk berbuah bagi Allah. Buah yang dimaksudkan bukan hanya sekedar prestasi atau tindakan baik, tetapi hidup yang menghasilkan karakter, hidup yang menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu berbuah kasih, damai, sukacita, kesabaran, dan kebaikan. Ini adalah hasil dari hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam hidup yang baru ini, kita tidak lagi melayani Tuhan untuk mencari pembenaran atau untuk mencari keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita melayani dengan motivasi yang berbeda, yaitu memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kasih Allah kepada dunia. Melayani bukan lagi kewajiban, melainkan melayani respon penuh syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita. Lalu pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ada perubahan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Paulus melanjutkan dengan menjelaskan dua keadaan yang sangat kontras antara hidup dalam dosa dan hidup dalam roh. Dalam Roma pasal 7 ayat yang kelima, Paulus menggambarkan kehidupan kita sebelum mengenal Kristus sebagai hidup yang berada di bawah kuasa dosa. Kita berjuang untuk hidup benar, namun sering mengalami kegagalan. Ketika kita hidup dalam daging, Paulus mengatakan, keinginan-keinginan dosa yang timbul dari hukum itu bekerja di dalam anggota tubuh kita dan menghasilkan buah yang membawa maut. Namun setelah kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus, kita mengalami perubahan yang mendalam. Paulus mengatakan pada ayat yang ke-6, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum itu, karena kita telah mati terhadapnya oleh tubuh Kristus, sehingga kita dapat melayani dalam keadaan baru, dalam roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita sekarang adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup berdasarkan dorongan dosa atau tuntutan hukum, tetapi hidup yang diarahkan oleh kuasa roh yang memberi kita kemampuan untuk hidup bagi Tuhan dan hidup berbuah bagi Allah. Oleh sebab itu, maka bagaimana kita melayani dalam keadaan yang baru? Yang pertama, kita hidup dalam kebebasan yang diberikan Kristus. Kita tidak lagi terikat pada dosa, terikat pada hukum yang menghukum kita. Kebebasan ini bukan untuk hidup menurut keinginan kita sendiri, tetapi untuk hidup bagi Tuhan. Sebagai orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani sesama dalam keadaan baru, yaitu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan yang penuh kasih. Yang kedua, melayani dalam keadaan baru berarti hidup yang berbuah bagi Allah. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah rohani, yaitu buah kasih, buah sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan, yang semuanya itu bukan datang dari usaha kita sendiri, tetapi merupakan hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan menjadi sebuah respon dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Melalui kematian dan melalui kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dan belenggu hukum. Kini kita hidup dalam keadaan baru, bukan lagi terikat oleh hukum yang mengutuk, tetapi dipanggil untuk melayani dalam kebebasan dan dalam sukacita. Oleh sebab itu marilah kita hidup, marilah kita melayani dalam keadaan baru ini, berbuah bagi Allah, menghasilkan karya yang memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita adalah bukti dari karya keselamatan Tuhan yang besar, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur karena melalui tubuh Kristus kami telah mati terhadap hukum, dan sekarang kami hidup dalam keadaan yang baru. Bantu kami untuk terus melayani dalam kebebasan dan dengan sukacita, agar kami dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Tetap bersemangat dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin. Berkati.